Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh Dewan Juri Lomba Debat FLF yang terhormat, perkenalkan kami dari tim oposisi Universitas Nasional. Saya Mega Mei Wahidawati berdiri sebagai pembicara pertama, ada rekan saya Tia Azriani sebagai pembicara kedua dan Husni Emrah Harusun sebagai pembicara terakhir. Mosi debat kita hari ini adalah Pilkada 2020 di era new normal. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pemimpin daerahnya. Asas pelaksanaan pilkada adalah luber dan jurdil. Maka perlu digarisbawahi bahwa bila pilkada menganut asas luber dan jurdil berarti pemilih yang telah terdaftar melalui DPT dan sesuai dengan syarat harus datang secara langsung ke TPS dan tidak boleh diwakilkan. Walaupun pelaksanaan pilkada dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita yang dikutip pada kompas.com, bahwa new normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, Pilkada serentak dan new normal menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan di masa pandemi ini, di mana pemerintah meminta untuk tetap melaksanakan pilkada secara langsung yang berarti menuntut pemilih hadir secara langsung di TPS. Namun di sisi lain, pemerintah juga menuntut masyarakat untuk penerapan protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU, terdapat 270 daerah dengan lebih dari 105 juta pemilih yang melakukan pilkada secara serentak jika pilkada ini tetap dilakukan. Ini sangat berbahaya karena 45 dari 270 daerah tersebut adalah wilayah zona merah. Apakah pemerintah akan membiarkan 105 juta orang ini berpotensi menjadi suspek COVID-19 selanjutnya? Salus Populi Suprema Lex Esto mengatakan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini artinya, melindungi dan menjaga keselamatan rakyat adalah kewajiban negara. Sebagai suatu organisasi terbesar di suatu wilayah, kewajiban berarti harus dilakukan. Jika tidak, berarti negara mengabaikan hak dan kewajibannya dalam melindungi hak warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi. Era new normal artinya tidak sepenuhnya normal. Patut sekali jika Pilkada 2020 mendapat pertentangan dari berbagai pihak, terutama dua elemen civil society terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, yang jumlah anggotanya kurang lebih dari setengah penduduk Indonesia, menentang dan mengancam akan golput pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Pemimpin yang ada saat ini masih memiliki tenggang waktu masa jabatan, yang berarti ini belum darurat, karena tidak akan ada kekosongan kekuasaan dalam waktu dekat. Dan jika nanti terjadi kekosongan, ini adalah momen pemerintah untuk membuat regulasi baru agar kinerja PLT atau pelaksana tugas dapat lebih dioptimalkan. Karena memang itu adalah tugas PLT untuk menjadi pemimpin daerah sementara sebelum adanya pemimpin tetap. Berdasarkan apa yang saya paparkan dalam argumentasi pidato debat saya, maka yang menjadi substansi argumentasi penting saya sebagai pihak oposisi adalah pemerintah seharusnya lebih kritis lagi dalam menjaga keputusan untuk melaksanakan Pilkada 2020 di era new normal. Karena keselamatan rakyatlah yang seharusnya menjadi prioritas saat ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini melaksanakan Pilkada di era new normal sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Maka kami sebagai tim oposisi dengan ini menyatakan menolak mosi Pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh Dewan Juri Lomba Debat FLF yang terhormat, perkenalkan saya Tia Azriani dari Universitas Nasional. Saya berdiri sebagai pembicara kedua pihak oposisi yang merujuk pada mosi debat kita hari ini, yaitu Pilkada 2020 di era new normal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra tentang pelaksanaan pemilu yang berasaskan luber jurdil, yang dimana mewajibkan pemilih untuk datang secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, guna untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, di lain sisi, dengan adanya pandemik ini, sehingga masyarakat harus berwaspada dengan penyebaran virus. Salah satu langkah untuk mengantisipasi adalah dengan tidak adanya kerumunan. Tetapi, ketika masuk pada hari pencoblosan, sangat mustahil masyarakat menaati himbauan pemerintah untuk dilarangnya berkerumunan.
Padahal diketahui bahwa dalam peraturan KPU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang di dalamnya menyatakan bahwa satu faktor ditundanya pemilu adalah terjadinya pandemi COVID-19 saat ini yang belum juga reda. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan peredaan, namun pilkada yang rencananya akan digelar serentak di 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 222 kabupaten dengan masa kampanye kurang lebih sekitar 71 hari mulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, ada kurang lebihnya 105 juta pemilih yang melakukan pilkada secara serentak jika pilkada ini tetap dilakukan. Padahal ini sangat berbahaya karena 45 dari 270 daerah tersebut adalah wilayah zona merah. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 di tengah masa pandemi ini menjadi salah satu sorotan publik yang menuai banyak protes dari berbagai pihak. Bagaimana tidak, pemerintah memutuskan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Dewan Juri yang terhormat, pilkada dan new normal ini di masa pandemik adalah dua hal yang bertentangan. Terkait hal ini, pemerintah berjanji bahwa penyelenggaraan pilkada akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Tetapi, apakah hal tersebut akan terjamin? Seharusnya pemerintah juga menegaskan bahwa penundaan pilkada ini harus diundur sebagai salah satu cara agar tidak tersebar luasnya, karena di era new normal ini tidak sepenuhnya normal. Patut sekali jika Pilkada 2020 mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Padahal, masyarakat juga khawatir akan kemungkinan munculnya klaster pilkada terkait pandemi ini. Hal ini diperkuat dengan teridentifikasinya sejumlah pejabat pemerintah dan penyelenggara pemilu di beberapa wilayah yang terjangkit virus ini. Tetapi, pemerintah tetap bersikeras untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada Desember dengan dalih menggunakan protokol kesehatan yang akan dipersiapkan secara matang. Permintaan penundaan pilkada 2020 tetap disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Tetapi, sampai saat ini pun pemerintah belum menanggapinya dan masih bersikeras untuk menjalankannya pilkada. Dari apa yang saya paparkan dalam argumentasi pidato debat saya, maka yang menjadi poin penting argumentasi saya sebagai pihak oposisi adalah pemerintah seharusnya tidak melaksanakannya pilkada di era new normal, karena dalam situasi pandemik ini, golput pun bisa jadi pilihan yang paling rasional, mengingat kesehatan dan keselamatan publik yang tengah terancam. Jika pemerintah tetap bersikeras, mengambil resiko, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap negara juga akan menurun. Situasi ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah, serta maraknya politik uang karena perekonomian di Indonesia yang semakin terpuruk sehingga pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah seharusnya segera mengambil sikap untuk menunda pilkada sampai situasi terkendali. Sebagai negara demokrasi, seharusnya suara rakyat adalah prioritas negara. Jangan sampai pesta demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit politik tertentu yang mencari kekuasaan dan keuntungan, namun harus berakhir dengan mengorbankan nyawa rakyat. Saya Tia dari tim oposisi dengan bangga menolak mosi pilkada di era new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri Debat Konstitusi Online tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Formasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya, Husni Mubarak Raharusun, asal Universitas Nasional, di sini selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Merujuk kepada mosi yang diangkat yakni yang bertajuk pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal, disertai dengan kesadaran akan kondisi yang dihadapi saat ini, maka kami dari tim oposisi atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 menolak secara tegas pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 270 daerah pada bulan Desember 2020 nanti. Argumentasi penolakan kami sangat berdasar, karena mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi yang telah menelan korban baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan ini merupakan tragedi terbesar di abad 21. Dewan Juri yang kami hormati. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim oposisi, maka di sini saya akan mempertegas lagi basis argumentasi kami. Tujuan dilaksanakannya pilkada serentak selain untuk menghemat anggaran, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan iklim demokrasi, di mana di dalamnya partisipasi warga negara menjadi faktor yang menentukan calon pemimpin bangsa ke depan. Pandangan ini berangkat dari asumsi untuk mendorong proses demokratisasi secara luas, terbuka, dan adil. Setiap warga negara dengan bebas tanpa tekanan mempergunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin yang ia inginkan.
Namun, di tengah pandemi yang masih menelan korban, apakah kita masih terus bersikukuh untuk melaksanakan pilkada ini? Sekalipun dalam pelaksanaan akan diterapkan protokol kesehatan, tetapi bukan berarti kita sudah aman dari penyebaran virus ini. Perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh beberapa daerah sudah harus menjadi cambuk pengingat bagi kita bahwa belum ada kesadaran yang berarti di tengah masyarakat akan bahayanya virus ini. Sebab, realitas menunjukkan bahwa sekalipun telah dilarang berkerumunan oleh pemerintah, namun sebagian besar masyarakat masih tetap tidak mematuhi himbauan tersebut. Ingat, yang kita hadapi hari ini adalah selain virus yang tidak terlihat dengan mata, juga masyarakat yang belum sadar hukum sepenuhnya. Dewan juri yang saya hormati. Civis pacem parabellum, yang artinya barang siapa yang ingin berdamai, maka bersiaplah untuk perang. Adagium mazhab realis ini perlu kita renungi secara seksama, karena sebagaimana diketahui bahwa anggaran pilkada yang semula dialokasikan sebesar 15,23 triliun rupiah membengkak menjadi 20,46 triliun rupiah akibat adanya kebutuhan protokol kesehatan. Jika kita bandingkan dengan anggaran untuk penanganan COVID-19, total biaya penanganan sebesar 677,20 triliun rupiah yang terdiri atas bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun rupiah dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 589,65 triliun rupiah. Perbandingan ini sudah jelas bagi kita bahwa penanganan COVID-19 telah menguras anggaran pembelanjaan daerah maupun nasional. Dan ketika pilkada serentak ini dipaksakan untuk terus berjalan, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi korban yang terpapar COVID-19. Sehingga lahirlah kluster pilkada yang mau tak mau akan menguras anggaran daerah maupun negara yang berkonsekuensi kepada defisit anggaran. Karena perlu diingat bahwa dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 222 kabupaten, terdapat 5 provinsi dan 36 kabupaten yang masuk dalam zona merah. Dari argumentasi-argumentasi yang sudah disampaikan, maka dengan ini kami sarankan agar Pilkada serentak ditunda hingga tahun 2021. Sebab pernyataan dari WHO bahwa vaksin COVID-19 akan ditemukan paling lambat akhir tahun 2020 dan akan didistribusikan pada tahun 2021. Maka alangkah baiknya jika kita sedikit bersabar dalam melaksanakan pilkada serentak di tahun ini. Dan bukankah buah dari kesabaran akan selalu manis? Dewan juri yang saya banggakan. Dari seluruh rangkaian argumentasi dan saran yang telah kami sampaikan, maka dengan tegas kami menolak pelaksanaan pilkada serentak pada bulan Desember 2020 nanti dalam bentuk alasan apapun itu. Dan menutup pembicaraan kami selaku kelompok oposisi, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seorang teolog dan penulis asal Amerika yaitu James Freeman Clarke bahwa politisi memikirkan pemilihan umum berikutnya, sementara negarawan memikirkan generasi berikutnya. Di tengah kondisi seperti ini, di manakah Anda akan berpihak? Kalau kami akan tetap konsisten memikirkan generasi berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.